Halo semuanya. Kali ini, kita akan membahas peradaban kuno yang terkenal dengan sejarahnya yang penuh peperangan, serta kepercayaan uniknya, yaitu Babilonia. Apa saja hal menarik yang terjadi dalam sejarah peradaban ini? Yuk, langsung kita mulai. Dibandingkan dengan Mesir, Babilonia mengalami perkembangan yang lebih syarat dengan peperangan. Pada awalnya, ras penguasa di wilayah ini bukanlah bangsa Semit, melainkan bangsa Sumeria, yang asal-usulnya hingga kini masih belum diketahui. Bangsa Sumeria menciptakan abjad Paku, atau cuneiform, yang kemudian diambil alih oleh bangsa Semit, setelah mereka menaklukkan bangsa Sumeria. Pada suatu masa, wilayah Babilonia terdiri atas sejumlah kota yang berdiri sendiri-sendiri, dan sering berperang satu sama lain. Namun akhirnya, kota Babilonlah yang unggul, dan membangun sebuah imperium. Dewa-dewa yang sebelumnya disembah di kota-kota lain diturunkan derajatnya. Sebaliknya, Marduk, dewa utama kota Babilon, menempati posisi tertinggi, seperti Zeus dalam susunan dewa-dewi Yunani. Peristiwa seperti ini sebenarnya juga pernah terjadi di Mesir, pada masa yang jauh lebih awal. Agama bangsa Mesir dan Babilonia, sebagaimana kepercayaan kuno lainnya, pada dasarnya berpusat pada kultus kesuburan. Bumi dianggap sebagai sosok betina, sedangkan matahari dipandang sebagai sosok jantan. Lembu jantan seringkali menjadi simbol kesuburan pria, sehingga banyak dewa-dewa berbentuk lembu yang dipuja. Di Babilon, Ishtar adalah dewi bumi, yang memiliki kedudukan tertinggi di antara dewi-dewi lainnya. Tradisi pemujaan terhadap sosok perempuan ini meluas ke seluruh Asia Barat. Di wilayah ini, Ibunda yang Agung, dipuja dengan berbagai nama. Ketika bangsa Yunani tiba di Asia Kecil, mereka mengadopsi tradisi tersebut. Mereka menyebutnya Artemis, dan mendirikan kuil untuk memuliakannya. Dari sinilah muncul sosok Diana, dewi bangsa Efesus. Dalam perkembangannya, agama Kristen mengadaptasi tradisi ini. Sosok Ibunda yang Agung kemudian bertransformasi menjadi Maria Sang Perawan. Konsili Efesus secara resmi memberikan gelar Ibunda Tuhan kepada Maria, dan menegaskan penghormatan tersebut dalam tradisi Kristen. Ketika agama memiliki kaitan erat dengan pemerintahan suatu imperium, motif-motif politik sering memberikan pengaruh besar dalam mengubah ciri-ciri awal agama tersebut. Dewa atau dewi tidak lagi hanya menjadi simbol spiritual, tetapi juga dikaitkan dengan negara. Mereka diharapkan bukan hanya membawa panen melimpah, tetapi juga memberikan kejayaan dalam peperangan. Dalam proses ini, kasta pendeta yang kaya menyempurnakan ritual, mengembangkan teologi, dan menyusun sistem kepercayaan yang menyatukan dewa-dewi dari berbagai wilayah imperium menjadi satu rangkaian yang terpadu. Karena hubungannya dengan pemerintahan, dewa-dewi juga mulai dikaitkan dengan moralitas. Para penyusun undang-undang sering mengklaim bahwa hukum-hukum yang mereka buat berasal dari wahyu dewa tertentu. Akibatnya, pelanggaran terhadap hukum dianggap sebagai tindakan murtad atau melawan kehendak ilahi. Salah satu kode hukum tertua yang masih dikenal hingga kini adalah Kode Hammurabi, yang berasal dari sekitar tahun 2100 sebelum Masehi. Kode ini, menurut Raja Hammurabi dari Babilonia, diberikan kepadanya oleh Dewa Marduk. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara agama dan moralitas menjadi semakin erat, terutama pada zaman kuno. Berbeda dengan kepercayaan di Mesir, agama Babilonia lebih berfokus pada kesejahteraan di dunia ini daripada kebahagiaan di kehidupan setelah mati. Ilmu sihir, ramalan, dan astrologi, meskipun tidak khas Babilonia, dikembangkan dengan sangat pesat di sana. Bahkan, melalui Babilonia, tradisi-tradisi ini bertahan hingga zaman antik selanjutnya. Selain itu, Babilonia juga menjadi pusat lahirnya beberapa pencapaian yang tergolong sebagai ilmu pengetahuan. Mereka memperkenalkan pembagian hari menjadi 24 jam, lingkaran menjadi 360 derajat, serta menemukan siklus gerhana. Penemuan ini memungkinkan mereka meramalkan gerhana bulan dengan tepat, serta gerhana matahari dengan beberapa tingkat perkiraan. Pengetahuan bangsa Babilonia ini, seperti yang akan kita lihat kemudian, turut memengaruhi Thales, salah satu filsuf dan ilmuwan Yunani. Itu dia sekilas tentang peran agama dalam pemerintahan Babilonia. Di video berikutnya, kita akan membahas peradaban Mesir dan Mesopotamia yang berkembang dari pertanian, hingga munculnya perdagangan bahari dan peradaban artistik di Kreta. Jangan lupa tonton lanjutannya. Sampai jumpa.